Intinya, intinya yang paling penting ini yang ingin saya tekankan, jangan ikuti Habib pergerakan. Sudah. Jangan ikuti oknum-oknum Habib pergerakan. Kalau mau mengikuti Habib-Habib ya, ikutilah Habib-Habib yang sufi atau yang mengajarkan keilmuan-keilmuan. Kalau Habib-Habaib yang sudah berbau kepada politik, sudah tinggalkan saja, tinggalkan saja. Kenapa begitu? Ini juga akan bahaya kepada mereka, karena mereka adalah telah ada perkumpulan klan gitu ya, perkumpulan klan. Yang penting kita jangan menuduh, tetapi waspada penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan memperbincangkan ringan ya, tentang fenomena Bang Haji Rhoma Irama yang menjadi viral ya. Karena beliau adalah salah satu tokoh di negeri ini yang sangat luar biasa dengan karya-karyanya. Sampai hari ini musik-musiknya banyak di cover oleh beberapa penyanyi, singer-singer di Indonesia. Bahkan kita semuanya hampir hafal, mulai dari yang tua, yang muda, sampai anak-anak hafal lagu-lagu beliau. Dan yang terakhir menjadi lebih viral lagi ketika Profesor Mahfud MD kemudian berbicara. Begini ya, kan saya sudah katakan jauh-jauh sebelum hari bahwa problematika kita hari ini sebetulnya bukan masalah nasab, tetapi tentang oknum-oknum yang dengan doktrin-doktrinnya. Jelas itu memang. Kalau masalah nasab, saya berbeda dengan Kiai Maduddin di dalam menyikapinya. Kalau Kiai Maduddin membatalkan nasab daripada Sadr Alawi, kalau saya husnudzon. Tapi tentang doktrin-doktrin ini, saya sependapat dengan Kiai Maduddin. Walaupun saya tidak terlalu jauh seperti Kiai Maduddin, atau juga Kiai Abbas yang kemarin juga berbicara di Gresik ya. Kalau Kiai Abbas sudah lebih jauh. Kalau saya pada posisi jangan menuduh tetapi waspada gitu. Jangan menuduh tapi ya waspada gitu. Ya saya kira sama, Kiai Abbas juga dalam posisi yang mulai melihat satu fenomena yang membuat beliau lebih waspada gitu. Ini di luar nasab nih. Dan mungkin ini akan ada kesamaan dengan kemiripan dengan Kiai Maduddin. Tapi perlu saya sampaikan clue-cluenya dulu. Begini, saya statementkan di awal bahwa yang akan saya bicarakan ini tentu bukan semua Habib ya. Tidak boleh kita menjustis ini adalah semua Habib, karena di antara para Habaib itu banyak juga yang baik, banyak juga yang sufi, banyak juga yang sama dengan kita. Tetapi ini ada sebagian yang oknum-oknum yang sadar atau tidak sadar, kita tidak pernah tahu. Yang penting kita jangan menuduh, tetapi waspada penting. Waspada penting. Karena kenapa? Karena bagaimanapun kita ini harus mensyukuri nikmat berbangsa dan bernegara, Republik Indonesia yang kita cintai ini. Apalagi di bulan kemerdekaan kita, tanggal 17 Agustus, kita akan segera memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Oke teman-teman, begini ya. Ada satu fenomena yang kadang membuat kita mulai waspada. Bagaimana kemudian di berbagai sisi nampaknya memang ada beberapa oknum-oknum yang sengaja atau mungkin tidak sengaja, tetapi bisa memancing orang-orang curiga. Dan ini juga perlu masuk sebagai masukan ya, agar kepada saudara-saudara kita, oknum-oknum daripada keluarga Pak Alawi ini menyadari itu, agar tidak dimanfaatkan dari kecurigaan ini kepada sesuatu yang lebih serius lagi. Begini, mulai misalkan dari lagu kita paham ada ya tarim dan lain sebagainya.
Terus apalagi salah satu Habib saya pernah berbicara tentang berdoa di Tarim, di Hadramut, walaupun di dalam toilet gitu ya, kalau nggak salah itu istijabah. Ini atau juga misalkan tinggallah di Tarim walaupun di atas apa gitu ya. Ini sesuatu yang bagi saya tidak masuk di dalam akal. Kalau memang begitu, kenapa tidak ada di Tarim aja gitu? Tidak ada di Hadramut aja, kenapa ada di sini gitu ya? Seharusnya kalau kita mengajak kepada kabura maqtan indallah an taqulu ma la ta'malun. Seharusnya mereka kalau mengatakan begitu ya tinggal di Hadramut sana gitu. Jangan ada di negara kita gitu. Kalau memang di sana itu begini bla 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 bla. Nah, efek dari ini akan membuat orang-orang gitu ya, dari lagu kemudian disukai mulai, dan kemudian dari kata-kata tinggal di Tarim tentang Hadramut dan lain sebagainya menggiring kepada sesuatu yang kita melupakan nikmat Allah bangsa ini di Indonesia ini. Bagaimana di negeri kita ini gemah ripah loh jinawi toto tentrem jasara harjo. Tongkat saja ditanam di Indonesia bisa tumbuh. Nah, ini penting ya. Ini akan berbeda dengan sebuah hadis khusus ya yang disampaikan oleh Rasulullah yang memerintahkan kepada dzurriyyahnya untuk pergi ke timur. Nah, justru hadis ini memberikan kita rasa cinta kepada negara kita, Republik Indonesia ini. Memerintahkan pergi ke timur itu jelas ada di manuskrip. Bukan pergi ke Tarim, bukan pergi ke Hadramut, tapi pergi ke timur. Dan di Nusantara inilah yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Islam itu akan menjadi contoh dari timur. Nah, oke teman-teman. Dari lagu, kemudian dari doktrin-doktrin tentang tinggal di Hadramut, bla 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 dan lain sebagainya. Ada lagi penggiringan misalkan dari oknum-oknumnya yang berguru kepada satu Habib yang bodoh itu lebih baik daripada 70 kiai. Nah, ini di dalam berguru sudah mulai. Yang selanjutnya adalah dari oknum-oknum ini ya kita senang gitu ya. Mereka mulai membuka lembaga pesantren dan lain sebagainya. Kita senang. Tetapi kita juga harus waspada juga gitu. Harus waspada. Kenapa? Begini. Kalau hari ini kita menyaksikan muhibbin itu santrinya kiai semua. Yang menjadi muhibbin mereka, beliau-beliau itu. Nah, suatu saat kita akan menyaksikan muhibbinnya ya memang santri beliau-beliau gitu. Dan ini adalah sesuatu hal yang kenapa gitu dikatakan berguru kepada ini lebih baik, kemudian membandingkan antara ulama dan dan dalam tanda kutip yang disebut dzurriyyah gitu ya, yang mengaku sebagai dzurriyyah lebih baik kepada dzurriyyah gini, karena kalau ulama ini kalau ilmunya hilang ya hilang. Ini sebetulnya mulai memakmumkan kita kepada oknum-oknum. Nah, terus lagi kalau kita lihat secara lebih kritis lagi, ya kita seperti yang saya katakan, kita tidak boleh curiga, tetapi waspada penting. Ada istilahnya pemimpin. Terus lagi tentang masalah nasab. Ada sesuatu yang bagi saya sudah over. Apa itu overnya? Adalah saya melihat video bahwa bahaya membatalkan nasab ini gitu ya, Ba'lawi lebih besar bahayanya daripada meninggalkan sholat 5 waktu, zakat, puasa. Itu ada videonya itu. Ini gimana ini? Seakan-akan mendoktrin jangan sampai kita berani-berani gitu ya meragukan nasabnya. Nah, ini dan kemudian kalau misalkan ada yang meragukan apalagi membatalkan, ini seakan-akan sudah menjadi tanda kutip gimana ya?
Padahal mau percaya nasab itu adalah suatu percaya atau tidak percaya itu tidak akan berkaitan dengan keimanan kita, gitu. Tidak akan berkaitan dengan keimanan kita. Apalagi kemudian masih menjadi di ranah semuanya kita ini di dalam nasab itu tetap kepada dzon, gitu ya. Jadi tidak bisa semuanya di semua nasab itu pasti, gitu ya. Jadi dan kemudian tentang sejarah negara ini, sejarah berdirinya bangsa ini, kemudian eh, terutama Wali Songo, kemudian semakin gencarnya mereka Wali Songo dikatakan bagian dari beliau-beliau. Tapi anehnya di pihak yang lain, Wali Songo katanya nggak ada keturunan laki-lakinya. Nah ini seakan-akan kan mereka yang menjadi penerus Wali Songo. Dan kemudian rame ini ya karena gara-gara itu. Wali Songonya dikatakan bagian mereka, tapi keturunannya sudah nggak ada. Artinya kita Ba'lawi yang menjadi penerusnya. Kan ini bahaya. Nah, oleh sebab itu sekalem-kalemnya keturunan Wali Songo akhirnya mulai terusik gitu ya. Terusik. Nah, ini teman-teman. Dan kemudian mereka mulai mengkritik tajam kepada pemerintah. Bukan hanya mengkritik ya, mengkritik tajam. Ini apa? Bahwa presiden itu adalah simbol negara. Ini mulai seakan-akan negara ini apa gitu. Pemimpin kita tidak lagi dihormati. Padahal kita ini hidup di bangsa ini harus mempunyai adat ketimuran. Nah, bagi saya itu teman-teman. Jadi kita ini memang harus hati-hati waspada kepada oknum-oknum ini. Intinya yang paling penting ini yang ingin saya tekankan, jangan ikuti Habib pergerakan. Sudah. Jangan ikuti oknum Habib pergerakan. Kalau mau mengikuti Habib ya, ikuti Habib yang sufi atau yang mengajarkan keilmuan. Kalau Habib yang sudah berbau kepada politik, sudah tinggalkan saja. Kenapa begitu? Ini juga akan bahaya kepada mereka, karena mereka adalah setelah ada perkumpulan klan gitu ya, perkumpulan klan. Tinggalkan saja. Nah, Zuriya Wali Songo kenapa selama ini tidak ada perkumpulan besar gitu ya? Karena selama ini mafsadat perkumpulan itu sangat-sangat lebih banyak mafsadatnya daripada manfaatnya. Kalaupun mungkin ada pencatatan, itu tidak terlalu harus dibesar-besarkan. Cukup hanya untuk pencatatan saja, bukan dalam pergerakan. Tapi kalau sudah menginjak kepada pergerakan, apalagi kemudian dia adalah satu komunitas, ini sudah akan membahayakan. Oleh sebab itu teman-teman, ayo kita ini sebagai ulama boleh mengkritik pemerintah, tapi jangan kemudian mendiskreditkan atau menjatuhkan dan lain sebagainya. Saya kira itu ya. Assalamualaikum.